Siang permisa, kita kembali lagi di Liputan 5 bersama saya Intan Kinatullah. Saya sedang berada di SMA 1 Luk Sukun. Kita akan mewawancarai ketua OSIS yang akan melepaskan jabatannya sebagai ketua OSIS. Mari. Apa yang sudah Anda lakukan untuk sekolah ini? Yang pertama kalau ditanyaan itu mungkin agak berlebihan ya. Jadi saya akan jawab tentang apa saja yang sudah saya lakukan di sini. Jadi yang pertama itu untuk masa pengurusan saya, di masa pengurusan saya itu kami melakukan yang pertama agenda tiap tahun ya, yang namanya OSIS Cup. Terus juga ada MTLS, masa perkenalan sekolah. Terus juga ada lomba 1 Muharram. Dan juga yang terakhir itu acara peringatan 17 Agustus, ya lomba-lomba kecil lah. Apakah Anda senang ketika menjadi ketua OSIS? Ya tentu senang ya, sangat-sangat senang. Karena jabatan ketua OSIS itu enggak semua orang bisa mendapatkan. Dan juga ketua OSIS itu kan pilihan dari semua siswa. Siswa mempercayakan apa yang mereka inginkan kepada saya. Apa suka dukanya ketika Anda menjadi ketua OSIS? Suka duka ketika jadi ketua OSIS itu sebenarnya banyak sekali. Ya mungkin nggak bisa sebut semuanya, tapi satu-satu. Kalau sukanya itu yang pertama ya kita dapat ilmu baru yang nggak bisa kita dapat dalam kelas. Dan juga kita kenal orang-orang banyak, kita kenal semua siswa di SMA, dan juga kita belajar berorganisasi, kita belajar menjadi pemimpin, kita belajar melatih jiwa kepemimpinan juga. Dan kalau duka juga banyak. Dukanya yang pertama perlu kita ingat bahwa OSIS itu kan organisasi banyak orang, banyak pikiran yang beda, banyak argumen yang beda, tentu ada selek-selek dikit lah, ada ribu-ribu dikit. Nah juga yang kedua, di OSIS itu banyak anggotanya, tapi enggak semua anggota itu aktif, hanya beberapa. Nah itu mungkin agak menyulitkan saya dan juga anggota-anggota saya lain, sehingga mungkin agak lelah sedikit di situ. Apa motivasi yang bisa Anda berikan ke calon OSIS periode selanjutnya? Motivasi untuk OSIS selanjutnya yang pertama, jangan memikirkan apa yang orang katakan. Ketika ada orang yang menjelekkan kita karena kita mungkin tidak se-ekspektasi mereka, mungkin kurang dari apa yang mereka pikirkan, jangan didengar. Karena banyak orang mengatakan sesuatu itu tanpa merasakan gitu. Orang bisa bilang kamu ini, kamu itu, sementara dia tidak merasakannya. Nah, jadi untuk itu yang pertama, kalau misalkan emang yakin jadi ketua OSIS dan wakil OSIS, mental harus kuat dan juga pikiran juga harus luas. Ketika ada salah atau ada sesuatu yang nggak seharusnya, ya minta maaf, karena sesungguhnya maaf itu bukan hal yang salah. Itu saja. Apa yang Anda dapatkan ketika menjadi ketua OSIS? Yang saya dapatkan banyak pengalaman, kawan baru, ilmu baru, dan juga ya banyaklah hal-hal yang nggak saya dapatkan di kelas. Apakah ada kendala ketika Anda menjalankan tugas sebagai ketua OSIS? Kendala pasti ada. Yang pertama juga orang-orang yang mungkin kurang mendukung gitu ya. Dan juga yang kedua itu mungkin fasilitas, terkait dengan fasilitas ya kayak komputer untuk ngecek proposal itu agak susah sebenarnya. Dan juga yang kemudian kendalanya kurangnya anggota. Sebenarnya di sini bukan anggota yang kurang, tapi kemauan anggota untuk mau membantu di organisasi ini. Bukannya saya nggak mau memberitahu atau memperingatkan mereka, tapi sudah berkali-kali saya usahakan agar mereka mau, tapi mereka juga tetap ya sedikit yang mau bergabung, yang mau bekerja. Apakah ikut OSIS saat SMA penting di depannya? Itu sebenarnya tergantung orang juga ya. Sebenarnya organisasi itu penting, tapi dibilang nggak penting ya juga sebenarnya nggak penting. Kita ikut organisasi itu sebenarnya kalau misalkan bisa kita katakan penting, yang pertama kita harus tahu dulu apa tujuan kita di organisasi itu. Apakah organisasi itu punya harga, punya value kita. Ketika di dalam organisasi itu ada harganya untuk kita, ada sesuatu atau ada impact yang berbekas di tubuh kita, maka organisasi itu berkesan. Tapi kok cuman sekedar kita gabung, kita nggak ngapa-ngapain, itu nggak ada apa-apa, nggak ada kesan apa-apa.
Bisakah Anda berikan pengalaman Anda ketika menjadi OSIS? Pengalaman banyak ya. Salah satunya ketika MPLS, dan juga ketika OSIS Cup. Ketika OSIS Cup, jujur saya baru gabung organisasi itu ketika SMA, dan saya juga baru buat acara perlombaan itu ketika OSIS Cup. Itu acara yang pertama saya buat. Itu mungkin sangat berkesan ya, karena baik lagi itu banyak kesalahan sebenarnya di situ, dan juga saya belajar di situ. Gitu. Apakah ada harapan Anda kepada calon ketua OSIS selanjutnya? Ada harapan banyak sebenarnya. Yang pertama, saya berharap kepada calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru, ya untuk memperbagus sekolah lah. Saya memimpin dan mengurus kepengurusan OSIS ini jauh lebih baik daripada saya. Dan juga mungkin menghidupkan kembali organisasi-organisasi atau eskul yang ada di sekolah yang udah mulai agak redup dalam hal kurang aktivitasnya. Dan juga yang saya harapkan, semoga calon ketua OSIS baru itu orangnya amanah, bertanggung jawab, dan siap menjalani semua hal-hal yang bisa saja terjadi. Bagaimana sih OSIS di SMA 1 Negeri 1 Sukun? Kalau sistem pemilihan kita demokratis. Demokratis itu dalam hal voting. Jadi jika ada pasangan calon yang bisa dibilang 3 pasangan calon atau 4 pasangan calon, itu biasanya akan dilakukan penyampaian visi misi atau kampanye singkat 7 menit atau 10 menit. Nah, setelah kampanye singkat, kita akan di voting beberapa kelas, 2 atau 4 orang per kelas per jenjang kelas 10 sampai 12 itu ada 2 sampai 3 orang yang voting atau mencoblos siapa ketua OSIS-nya. Dan atau bisa juga orang kami tuh kadang buat yang voting secara online dari Google Form gitu. Nah, itu untuk memilih ketua kepengurusan inti. Perlu diingat, OSIS itu dia ada 2 kepengurusan. Yang pertama kepengurusan inti dan juga kepengurusan pembantu. Kalau pengurusan pembantu itu biasanya direkrut oleh ketuanya. Itu ketuanya terserah. Jika ketuanya mau buat interview atau wawancara, ya juga boleh. Kalau misalkan dia langsung memilih dari ketua kelas atau wakil ketua kelas, itu juga bisa. Apakah alasan utama ketika kamu mendaftarkan diri kamu menjadi OSIS? Alasan utama baik lagi belajar ya. Karena OSIS itu kan melatih jiwa kepemimpinan, belajar cara berorganisasi, belajar cara berhubungan sosial, dan lain-lain. Kalau ada yang merusak nama baik OSIS gimana? Urusan nama baik OSIS tentu marah, tentu akan dilaporkan ke kepala sekolah gitu. Karena OSIS itu kan gimana ya, istilahnya itu wakil dari semua siswa gitu. Yang siswa inginkan sampaikan pada orang kami sampaikan kepada guru. Jadi ketika ada yang merusak nama OSIS itu, sebenarnya mereka merusak nama mereka sendiri. Apa tantangan terberat Anda ketika menjalankan tugas OSIS? Baik lagi, tantangan terberat itu yang pertama orang yang kurang dukung. Karena sejatinya apapun yang kita lakukan, maupun baik atau tidak, itu pasti ada yang orang suka. Pasti ada aja orang yang nyari kesalahan kita. Itu banyak sebenarnya. Itu hal terberat itu ketika awal menjabat, karena banyak jujur ya saya bilang, sebenarnya banyak orang-orang yang mungkin agak kurang setuju ya, karena mungkin ada senioritas mungkin di diri mereka ya. Itu ada orang yang nggak suka, mereka nyari-nyari kesalahan dan segala macam. Itu mungkin jadi hal terberat. Mereka tidak mendukung, mereka juga kurang apresiasi untuk OSIS. Kita bantuan juga susah, itu awal-awal terberat. Tapi sekarang alhamdulillah udah enak banget. Apakah ada sedih misalnya gitu pas sudah mau lepas dari jabatan itu? Oh ya, sedih lah, karena kayak lagi OSIS itu udah banyak ngasih pengalaman, udah banyak ngasih pelajaran, untuk menjengkelkan, sedih lah. Kapan pemilihan OSIS baru? Pemilihan OSIS baru itu hari Senin ini ya, tanggal 19 September kalau nggak salah saya. Salah koreksi. Gimana sistemnya tuh lewat online apa gimana? Untuk menurut keputusan yang udah saya tanyakan ke guru, itu milihnya itu secara voting secara manual, berarti kayak pemilu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas